Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah Biokimia dengan saya Olivia Sesmike dengan ujung yang 13. Saya Preti Wenesti dengan ujung yang 01. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuannya yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi bioenergetika. Bioenergi kita, makhluk hidup membutuhkan energi untuk tumbuh, berkembang, dan mempertahankan fungsi hidup. Pada tumbuhan, energi diperoleh dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Hewan dan manusia mendapatkan energi dari makanan yang dipecah melalui metabolisme menjadi ATP sebagai bahan bakar aktivitas sel. Bioenergi kita menjelaskan bagaimana energi dari lingkungan diubah menjadi energi kimia yang dapat digunakan sel. Proyek ini mengamati tumbuhan, hewan, dan manusia untuk menunjukkan perbedaan cara perolehan energi namun dengan tujuan akhir yang sama, menghasilkan ATP untuk kehidupan. Adapun objek yang digunakan yaitu tumbuhan dan juga hewan yaitu kambing. 1. Melakukan observasi lingkungan. 2. Mendokumentasikan objek pengamatan. 3. Menganalisis cara perolehan energi. 4. Menyusun penjelasan bioenergi kita. 5. Menyusun laporan atau video proyek. Ini adalah tanaman yang sedang terkena cahaya matahari. Pada daun terdapat klorofil yang dapat menyerap energi cahaya. Energi ini digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Glukosa inilah yang menjadi sumber energi bagi sel-sel tanaman. Melalui respirasi sel, glukosa akan diubah menjadi ATP yang digunakan tanaman untuk tumbuh, membentuk daun baru, dan memperpanjang akar. Jadi, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan dalam mempertahankan kehidupannya. Kambing mendapatkan energi dari makanan yang ia makan. Di dalam tubuhnya, makanan tersebut dipecah menjadi zat-zat sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Zat-zat ini kemudian masuk ke proses metabolisme, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang menghasilkan ATP. ATP inilah yang menjadi sumber energi bagi kucing untuk bergerak, berlari, bermain, serta menjaga fungsi tubuhnya. Jadi, hewan seperti kambing memanfaatkan energi kimia dari makanan untuk melakukan aktivitas hidupnya. Manusia memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan dicerna menjadi glukosa, asam lemak, dan asam amino. Glukosa kemudian diproses melalui 3 tahap utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan juga rantai transport elektron. Ketiga proses ini menghasilkan ATP, yaitu sumber energi yang digunakan tubuh untuk bergerak, bernapas, berpikir, belajar, dan menjalankan semua fungsi organ. Tanpa proses metabolisme ini, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupan maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia sama-sama membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup. Tumbuhan memperoleh energi dari cahaya melalui fotosintesis yang menghasilkan glukosa sebagai bahan bakar sel. Hewan dan manusia mendapatkan energi dari makanan yang kemudian dipecah melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. ATP digunakan untuk pertumbuhan, gerakan, metabolisme, dan fungsi organ. Perbedaan sumber energinya tidak mengubah tujuan akhirnya. Semua makhluk hidup mengubah energi dari lingkungan menjadi ATP sebagai dasar aktivitas biologis. Tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki cara berbeda dalam memperoleh energi, tetapi semuanya bergantung pada proses bioenergetika. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa melalui fotosintesis, sedangkan hewan dan manusia memperoleh energi dari makanan yang diolah melalui metabolisme sel. Energi tersebut kemudian diubah menjadi ATP sebagai sumber energi utama untuk pertumbuhan, pergerakan, dan fungsi tubuh lainnya. Dengan demikian, semua makhluk hidup pada akhirnya menggunakan mekanisme yang sama, produksi ATP untuk memperoleh kehidupan dan juga menjalankan aktivitas biologis sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.